In progress. Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima, yang mana nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi. Namanya adalah double comparatives ya. Jadi double comparative ini caranya kita bilang semakin A, semakin B. Seperti itu. Jadi langsung saja, without further ado, let's get right into it. Jadi double comparative itu apa? Sebelum kita ke double comparative, kita ke komparatifnya dulu, teman-teman. Yang tanpa kata double ya. Karena komparatif itu sudah kita singgung sedikit. Kita bahas sedikit di materi inversi atau materi terakhir sebelumnya. Ya, jadi inversi penanda inversi nomor 4 itu adalah komparatif. Caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa pakai more than atau than. Nah, contohnya adalah Jupiter is much bigger than our planet. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Atau Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Nah, di caranya kapan kita pakai more, kapan kita pakai R untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Jadi ada aturannya ya, teman-teman. Kita menambahkan kata more ke kata sifat ketika kata sifat itu panjang atau memiliki lebih dari satu suku kata, ya. Nah, contohnya adalah yang expensive, misalnya. Expensive itu artinya mahal, teman-teman. Dia memiliki 3 suku kata, yaitu X, kemudian pen, kemudian shift. Nah, itu yang disebut dengan suku kata. Ya, contohnya lagi adalah magnificent, misalnya. Nah, itu ada mag, ni, pi, sama sen. Berarti ada 4 suku kata di kata magnificent. Ya, jadi untuk bilang menambahkan more ya pakainya more. Jadi more magnificent atau apa tadi? More expensive. Itu untuk bilang lebih mahal sama lebih luar biasa atau lebih besar gitu ya. Nah, kemudian untuk itu untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat atau adjektif yang hanya memiliki satu suku kata atau 2 suku kata nggak apa-apa, syaratnya dia berakhiran dengan huruf Y. Ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah misalnya kita punya besar. Besar tadi adalah big. Nah, big itu bacanya cuma sekali, teman-teman. Big. Nah, itu yang disebut dengan suku kata. Nah, jadi untuk bilang lebih besar kalau pakai big ya bigger. Gitu ya. Contohnya lagi ada tipis. Tipis itu bahasa Inggrisnya thin. Oke, nah untuk bilang lebih tipis kita bilangnya thinner, bukan more thin ya, seperti itu. Nah, atau contohnya di kotak bawah ini, teman-teman. Yang pertama sama-sama mau bilang besar, kita punya large ataupun massive. Bedanya kalau large itu hanya memiliki satu suku kata ya, kalau dibaca cuma large gitu aja. Nah, maka untuk bilang lebih besar pakai large cukup tambahkan R, teman-teman. Jadinya larger. Oke, sedangkan kalau massive karena dia memiliki 2 suku kata dan tidak berakhiran dengan Y ya, maka pakainya yang more. Jadinya more massive. Nah, ini sama-sama artinya lebih besar, cuman beda pembentukan ya. Kemudian yang kedua ada cheap sama inexpensive. Dua-duanya artinya sama-sama murah. Nah, tapi kalau mau bilang lebih murah, kita gunakan cheap, cukup tambahkan R aja karena cheap itu hanya satu suku kata. Jadinya cheaper. Gitu ya, lebih murah. Nah, tapi kalau mau bilang lebih murah, murahnya pakai inexpensive. Karena inexpensive memiliki 4 suku kata, nggak bisa kita tambahkan R. Ya, tambahnya adalah more. Jadinya more inexpensive untuk bilang lebih murah. Gitu ya. Kemudian yang terakhir contohnya ada crazy sama insane. Dua-duanya sama-sama berarti gila ya, teman-teman. Bedanya kalau crazy dia 2 suku kata berakhiran Y. Kalau insane itu dia hanya dua suku kata tapi tidak berakhiran dengan Y. Ya. Nah, nanti untuk bilang lebih gila kalau pakai crazy itu pakainya crazier, tapi kalau pakai insane pakainya more insane. Seperti itu. Jadi ini adalah kapan kita pakai more, kapan kita pakai R untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Jadi tergantung jumlah suku kata. Oke, jadi tergantung jumlah gini ya teman-teman, kapan kita pakai more, kapan kita pakai R itu jadi tergantung jumlah suku kata dari kata sifat yang ingin dijelaskan. Seperti itu. Suara saya masih putus-putus, teman-teman? Halo? Oke, sudah jelas ya? Ya, tadi memang ada kendala koneksi, teman-teman. Saya lihat di layar saya ada peringatan koneksi unstable gitu ya. Tapi sekarang sudah kembali normal. Oke, kita lanjut.
Nah, tapi ada pengecualian teman-teman. Maksud saya di grammar itu pasti selalu ada. Nah, ada smart. Apakah jadi smarter? Betul, karena smart itu bacanya bukan smart ya teman-teman, tapi bacanya smart gitu. Jadi itu dianggap satu suku kata. Oke, jadi smarter, bukan smarter, bukan teman-teman. Memang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ada perbedaannya. Salah satunya adalah cara membaca kata-katanya. Seperti itu. Jadi smart itu dianggap satu suku kata. Gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman. Di dalam bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian. Contohnya kata fun. Fun itu artinya mengasihkan atau asik. Itu nggak bisa kita bilang funner. Ya, walaupun dia cuma satu suku kata. Jadi kita bilangnya more fun untuk bilang lebih asik. Gitu ya. Jadi memang dalam bahasa Inggris selalu ada pengecualian. Tapi pengecualian itu tidak banyak. Makanya yang kita pelajari hanya yang umum-umum saja. Gitu ya. Karena fun tidak akan pernah teman-teman temukan di soal structure TOEFL. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Jadi tidak semua kata itu bisa ditambahkan more, tidak juga bisa ditambahkan er untuk menambahkan arti lebih. Saya ulangi lagi, tidak semua kata sifat atau adjektif itu bisa ditambahkan more atau er ketika kita mau bilang versi lebihnya atau komparatifnya. Ya, karena ada kata-kata yang memang bentuknya beda seperti itu. Kalau funnier itu berarti dari kata dasar funny ya, Mister. Betul. Jadi funny lucu, untuk bilang lebih lucu funnier karena dia berakhiran dengan NY ya teman-teman. Jadi fun sama funny beda. Fun itu artinya asik, kalau funny artinya lucu. Beda makna ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu tadi kata sifat itu tidak semuanya bisa ditambahkan more atau er untuk menambahkan kata lebih. Ya, ada juga yang berubah bentuk. Contohnya yang pertama ada good artinya baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus kita bilangnya better. Oke. Kemudian ada bad itu buruk atau jelek. Untuk bilang lebih buruk atau lebih jelek kita pakainya worse yang berakhiran e ya, teman-teman, bukan yang berakhiran t. Jadi hati-hati. Jadi worse yang berakhiran e itu artinya lebih buruk. Kemudian little artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit itu kita cukup bilang less. Oke. Kemudian ada far artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh kita punya dua. Bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya apa? Bedanya kalau yang pakai U itu untuk bilang lebih jauh, yang kita nggak bisa ukur pakai kilometer, pakai meter, pakai inci, seperti itu ya teman-teman. Jadi contohnya adalah saya ingin belajar TOEFL lebih jauh lagi. Nah kan belajar tidak bisa dihitung pakai meter teman-teman, nggak bisa dihitung pakai satuan fisik ya. Nah makanya pakainya further. Tapi kalau yang farther itu bisa dihitung pakai satuan fisik. Contohnya, rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. Nah, itu lebih jauhnya pakainya yang tulisannya A. Karena jarak rumah itu bisa dihitung pakai kilometer, meter, sentimeter, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada contohnya ada many atau much. Itu artinya sama-sama banyak ya teman-teman. Bedanya kalau many itu banyak untuk benda yang bisa dihitung. Kalau much untuk bilang banyak ketika bendanya itu tidak bisa dihitung. Nah, tapi untuk bilang lebih banyak kita bisa pakai more. Jadi more itu bisa berarti lebih banyak juga. Seperti itu. Oke. Beautifully gimana sana? Beautifully itu bukan kata sifat, teman-teman. Beautifully itu dia adalah kata keterangan. Pokoknya kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan fully di belakang, itu adalah keterangan ya. Nah, apakah keterangan bisa ditambahkan more? Jawabannya bisa. Jadi more beautifully. Pakainya more bukan er ya, karena beautifully itu kalau teman-teman hitung ada berapa itu? Beau 1, T 2, full 3, li 4. 4 suku kata. Apalagi li itu penambahan kata, teman-teman. Namanya derivatif. Ya, derivatif itu jadi gini, kata dalam bahasa Inggris itu bisa ditambah-tambahi akhirannya. Nanti dia kadang berubah kelas katanya, kadang tidak. Seperti itu. Nah, yang merubah kelas kata namanya derivation atau derivatif tadi. Oke. Nah, itu cuma nama, teman-teman, nggak penting ya. Intinya beautiful ini ada 4 suku kata. Jadi pakainya more. Jadi untuk bilang dengan lebih indah itu pakainya more beautifully. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman penasaran dengan bentuk komparatif dari kata sifat atau kata keterangan, itu teman-teman bisa lihat di kamus ya. Jadi misalnya kita mau cari kata contohnya beautifully. Ada nggak ya? Sebentar. Saya belum pernah cek teman-teman. Kita cari kata beautifully. Ada nggak di situ apa namanya bentuk komparatifnya? Maksudnya dikasih nggak?
Nah, ternyata beautiful itu adverb, teman-teman. Dia bukan kata yang asli, kata murni bukan. Dia adalah tambahan dari kata beautiful ditambah dengan kata li. Nah, kalau beautiful aja itu kata sifat, teman-teman. Beautiful itu adalah kata sifat ya. Nah, nanti bentuknya komparatifnya itu biasanya dikasih. Sebentar. Sebentar ya, kita cari. Biasanya ada ya, tapi sebentar teman-teman. Saya tempatnya yang agak oke, ternyata nggak ada penjelasannya. Tapi berarti kalau nggak ada kita pakainya more biasa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan yang pakai er itu biasanya contohnya adalah misalkan far. Pokoknya yang nggak bisa pakai more itu biasanya dijelaskan. Nah contohnya ini, far itu dia adalah keterangan artinya jauh ya teman-teman. Nah bentuk komparatifnya, komparatif itu lebih dari, itu yaitu farther. Atau kalau nggak gitu, further. Itu bentuk komparatif. Nah, di situ dijelaskan juga bentuk superlatif. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling, yaitu farthest atau furthest. Gitu ya, teman-teman. Nah, far itu juga bisa jadi kata sifat kalau nggak salah, teman-teman. Nah, ini ya, sama. Far itu juga bisa jadi kata sifat, dijelaskan di situ. Komparatifnya adalah farther or further, superlatifnya adalah farthest or furthest. Jadi bisa dicek di kamus teman-teman. Atau kalau misal teman-teman tidak menemukan ada ininya, berarti itu pakainya more. Seperti itu. Karena bentuk irregular itu pasti jelas teman-teman, ditulis di kamus. Cara pemakainya gimana, Mister? Ya teman-teman bisa lihat di contoh. Misalnya ini. Karena dia kata sifat itu menjelaskan kata benda teman-teman. Contohnya di sini ya. You could see the mountains in the far distance. Jadi kalau diartikan kamu bisa melihat gunung-gunung itu di dalam jarak yang jauh. Nah, nanti kalau mau bilang dalam jarak yang lebih jauh, ya far-nya kita ganti jadi farther. Ya, jadinya you could see the mountains in the farther distance. Seperti itu. Untuk perbedaan further tadi, saya jelaskan tadi. Jadi kalau pakai U itu untuk yang nggak bisa dihitung pakai satuan kilometer. Contohnya saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah, itu pakai yang U ya. Karena kalau ada orang belajar TOEFL itu nggak bisa dihitung pakai berapa kilometer lagi, kan nggak bisa. Beda dengan yang pakai A. Kalau yang pakai A itu bisa dihitung pakai kilometer, meter dan sebagainya. Seperti itu. Itu ya, Miss. Jadi pemakaian tadi juga sudah saya sampaikan. Nanti boleh sambil menonton videonya lagi sambil mencatat. Seperti itu. Oke, kita kembali ke layar lagi, ke layar laptop. Nggak apa-apa, Miss. Santai aja. Saya ingin lebih mengenal dirimu. Nah, itu. Saya ingin lebih mengenal dirimu lebih jauh. Atau saya ingin mengenal dirimu lebih jauh. Ya. Nah, itu kan mengenal itu kan nggak bisa kita hitung pakai kilometer. Misalkan kalau ada teman kita ngomong ke kita, saya pengen kenal kamu lebih jauh lagi. Maksudnya saya ingin mengetahui tentangmu lebih jauh lagi. Nah kan nggak bisa kita tanya berapa kilometer, kan nggak nyambung teman-teman. Karena lebih jauhnya di situ untuk sesuatu yang nggak bisa dilihat, intinya abstrak seperti itu. Nah itu pakainya yang U ya, kalau yang nggak bisa dilihat. Tapi yang bisa dilihat lebih jauh itu pakainya yang A. Tapi itu di TOEFL nggak akan keluar seperti itu. Maksudnya nggak sedetail itu teman-teman. Tapi kalau di writing, nah nanti teman-teman misalkan ngambil IELTS. Nah itu membedakan vocab misalnya further sama farther itu nanti sangat menentukan. Karena di IELTS atau TOEFL yang IBT, teman-teman diminta untuk menulis dan ngomong dalam bahasa Inggris. Tapi kalau di ITP enggak, yang kita pelajari ini enggak teman-teman. Jadi sebenarnya tidak sesulit yang teman-teman tanyakan gitu ya. Nah mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan sebelum kita lanjut ke double komparatif. Nggak ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjut ke double komparatif, teman-teman. Kalau komparatif tadi adalah more, caranya kita bilang lebih, menambahkan kata lebih ke kata sifat atau kata keterangan ya. Nah, kalau double komparatif, more-nya nanti dikasih kata the sebelumnya. Ya, jadi the more. Nanti artinya bukan lagi lebih, teman-teman. Artinya nanti akan menjadi semakin. Nah, karena ada kata double di namanya, double komparatif, maka kalimat double komparatif ini nanti ada dua the more. Jadi bentuk kalimatnya adalah the more A, the more B. Caranya kita bilang semakin A, semakin B.
Gitu ya, diingat-ingat nanti ada the more, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah bentuk keunikan kalimat double komparatif. Oke, nah untuk contohnya misalnya, dalam bahasa Indonesia kita mau bilang, semakin cepat, semakin baik. Nah ini kalau ditranslate, the sooner, the better. Titik. Nah kalau teman-teman lihat, kalimat ini tidak memiliki predikat. Nah, teman-teman juga tidak menemukan subjek juga kan? Nah, karena memang kalimat double komparatif ini tidak lagi maksudnya gini, di dalam kalimat double komparatif itu subjek predikat tidak lagi wajib, teman-teman. Jadi ada nggak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa. Ya. Jadi yang penting adalah penanda double komparatifnya ada dua, the more-nya ada dua. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya tirulah padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, nanti kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Nah, ini ada predikatnya nggak masalah juga, teman-teman. Jadi ada kata contains, itu predikat, subjeknya it. Ada predikat juga bows, subjeknya adalah it. Nah, itu nggak masalah. Jadi bentuk double komparatif ini ada predikat nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian berikutnya, contohnya ada semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Berikutnya, misalnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Oke, jadi the more, teman-teman. Contoh terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Misalnya, contohnya kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, atau kita dengarkan contoh penggunaan dalam speaking ya, atau bahasa Inggris di percakapan, teman-teman. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Bapak Barack Obama. Mari. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, tadi dikatakan the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Gitu ya. Nah, kemudian contoh kedua itu dari Hubble, teman-teman, teorinya Hubble mengenai alam semesta. Jadi alam semesta itu mengembang. Kita dengarkan dulu. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, jadi dikatakan the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Seperti itu. Nggak ada suaranya kah, teman-teman? Di yang lain, teman-teman juga nggak ada suaranya? Oh, ada ya. Di Miss Arni ada, di teman-teman yang lain ada. Nah, mungkin volumenya bisa di... Oh, tapi kalau volume harusnya Miss Danti juga nggak bisa dengar suara saya. Berarti bukan volume, Miss. Berarti koneksi mungkin ya. Seperti itu. Ada di yang lain, ada. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, kita dengarkan satu lagi ya untuk yang ini. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, jadi the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Itu kalau diartikan semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Nah, ini contoh penggunaan farther, teman-teman. Oke, karena jarak antar galaksi itu fisik, jarak fisik ya, bisa dihitung pakai kilometer walaupun per kecepatan cahaya gitu ya. Ini sangat jauh gitu, teman-teman. Tapi bisa dihitung gitu ya. Nah, untuk further yang pakai U itu yang nggak bisa dihitung pakai jarak. Maksudnya nggak fisik, tapi yang non-fisik seperti itu. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, contoh terakhir ini dari salah satu film favorit saya, yaitu dari Kung Fu Panda, terutama Kung Fu Panda yang ketiga. Kita dengarkan yang diucapkan sama Master Oogway, teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, dikatakan, when will you realize the more you take, the less you have? Kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Kita dengarkan satu lagi. When will you realize the more you take, the less you have?
Nah, itu tadi adalah penggunaan double komparatif ya, teman-teman, yaitu the more, seperti itu. Mister, maaf, cara baca father dengan father sama ya. Ada gimana ya? Mirip, bisa dibilang mirip, Mister. Jadi father ada er-nya, jadi father sama father, nggak ada er-nya, seperti itu. Kalau lebih jauh itu father, kalau yang ayah atau apa namanya bapak itu father, seperti itu teman-teman. Memang mirip ya, tapi beda. Ada er-nya, father sama father. Tapi kalau di Inggris yang panjang pasti teman-teman nanti bisa memahaminya lewat konteks ya. Misalkan tidak ngomongin ayah, tiba-tiba ada kata father, berarti itu bukan ayah. Karena nggak nyambung dengan konteks yang dibicarakan seluruhnya. Itu namanya rekognisi, teman-teman. Ya, rekognisi itu adalah tahap pertama untuk bisa teman-teman menguasai listening seperti itu. Tapi nanti itu kita pelajari di listening ya. Jadi mirip Mister tapi beda. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ke contoh soalnya, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman cari dulu predikat di soal. Oke, itu adalah materi kita hari pertama dan itu pondasi dalam mengerjakan soal structure TOEFL, yaitu mengetahui subjek predikatnya. Nah, cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, kok menabrak ungkapan seperti ini? Misalkan setelah koma ada the more bla bla bla, nabrak the lagi, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti inilah penanda double komparatif. Ada the more, nabrak the lagi. Atau kalau gitu nabrak kata ganti, misalnya I, misalnya you, atau they, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini penanda double komparatif. Kalau teman-teman menemukan penanda double komparatif, lupakan sudah subjek predikat. Ya, karena dalam bentuk kalimat double komparatif, subjek predikat itu tidak lagi wajib ada. Jadi boleh ada, boleh tidak. Nah, yang wajib ada adalah penanda double komparatif lagi satunya di sini, teman-teman. Jadi kita carikan the more the satu lagi. Ya, yang alpha di situ ada the tapi nggak ada more-nya. Ya, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo hati-hati, teman-teman. Yang bravo ini memang ada the, ada more tapi tidak ada the satu lagi untuk menjelaskan buzzword. Lah emang kenapa, Sir? Nanti bukannya jadi salah ya? Nah, jadi gini teman-teman, kalau nggak ada the satu lagi, nanti the yang ini tuh menjelaskan kata buzzword. Yang mana more-nya ini jadi tetap more. Tidak lagi artinya semakin tapi lebih. Nanti kalau diartikan, teknik pengecakatan menggunakan kuas yang lebih renggang itu, nah artinya bukan semakin, tapi artinya tetap lebih. Gitu ya. Nah, jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ tidak ada more-nya, tidak ada the satu lagi, nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the, more, the. Oke. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the looser the brushwork is in Stephenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan kurang lebih, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam pemandangan karya-karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Aman ya sepertinya. Atau kita coba dulu deh ke latihan soal. Jangan takut salah ya. Kita belajar salah itu wajar. Bagian dari proses. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa ya. Baik, ada jawaban Bravo. Ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo atau Delta. Baik, antara Alpha, Bravo atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat.
teman-teman menemukan ada the atau the more the, ya, fix lupakan subjek predikat. Oke, karena ini adalah bentuk penanda double komparatif. Carikan satunya, teman-teman. Nah, harusnya di setelah koma ini ada the more satu lagi, tapi tidak ada. Maka carikan the more satu lagi di pilihan ABCD untuk diletakkan di sini. Ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Oke, kalau yang alfa kenapa, Sir? Alfa salah karena dia menggunakan EST, teman-teman. Akhiran EST itu bukan komparatif tapi superlatif. Caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, kita nggak butuh yang paling, kita butuhnya yang semakin gitu ya, atau semakin gitu. Nah, kalau yang Bravo, jawabannya adalah Bravo memang. Kalau yang Charlie tidak ada the-nya, terus pembentukan more sama high itu nggak bisa karena high itu cuma satu suku kata, teman-teman. High gitu ya. Jadi untuk bilang lebih tinggi itu kita bilangnya higher, bukan more high. Oke. Jadi Charlie ini pembentukan yang salah dan kurang kata the di situ sebelumnya. Delta juga sama, tidak ada the, apalagi more-nya double, ada more, ada er. Nggak bisa ya. Jadi delta nggak bisa, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat jawabannya sudah lengkap ternyata. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, dan juga Delta. Nah, kita cek aja teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada the more the atau teman-temannya the ya. Jadi itu juga satu keluarga dengan the, teman-teman. Oke, namanya adalah determiner, itu keluarganya kata sifat atau adjektif. Nah, intinya ada penanda double komparatif, lupakan dulu subjek predikat, oke. Kita carikan gandengan double komparatif, ternyata belum ada. Ya udah, berarti di sini kita isi dengan double komparatif, ya. Jadi carikan the more satu lagi. Kalau yang alpha itu bukan the more ya, teman-teman. Ada EST itu the most, itu yang paling. Caranya kita bilang yang paling. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, more wavier itu double R-nya. Jadi more-nya double dan juga tidak ada the sebelumnya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie pembentukannya salah ya, teman-teman. Jadi wavy itu dua suku kata yang berakhiran dengan Y. Jadi untuk bilangnya bukan more wavy tapi wavier. Gitu ya, teman-teman. Jadi pembentukannya salah dan juga tidak ada the juga. Jadi nggak bisa. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Itu ada the more atau the gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan, semakin datar sebuah rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang rambut tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 3. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis guys. Dan saya lihat ada jawaban alfa, semua menjawab alfa. Let's check it together. Oke. Di situ ada nah, ketika mencari predikat teman-teman menemukan ada the more, ada setelah koma itu juga sudah ada the more-nya ya, teman-teman, the more the. Maka double komparatif sudah lengkap. Nah, berarti di sini kita hanya diminta mengisi benda yang dibandingkan saja. Nah, untuk benda yang dibandingkan itu haruslah jelas. Nah, supaya benda jelas itu harus dikasih the, teman-teman. Cari ABCD, kata benda yang ada the-nya. Nah, di pilihan ganda, kata benda yang ada kata the-nya itu cuma di satu pilihan. Ya, yaitu yang alfa.
Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly the eyes focus. Kalau diartikan, semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita itu fokus atau mata kita bisa fokus. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, Charlie sama Delta itu tidak ada the satu lagi. Halo, I'm back guys. Suara saya terdengar? Halo, cek cek. Oke, sudah ya. Mohon maaf tadi memang ada kendala di koneksi. Mohon maaf teman-teman. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Jadi bendanya harus jelas teman-teman untuk double komparatif. Nah, caranya supaya benda itu jelas dikasih the atau teman-temannya the. Misalnya misalnya juga kepemilikan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek. Seperti biasa, carikan predikat di soal kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat kok menemukan ada the more the di awal atau di setelah koma di tengah-tengah kalimat, maka lupakan dulu subjek predikat, teman-teman. Karena ini adalah penanda double komparatif. Harus ada dua, ya. Nah, di setelah koma itu belum ada, jadi harus kita isi di situ satu lagi, teman-teman. The more satu lagi ya, kita cek yang alpha bukan the more, alpha nggak bisa. Nah, kalau yang Bravo juga bukan the more, yang Charlie itu ada the more, kemungkinan Charlie bisa ya, kita tahan dulu. Yang Delta tidak ada the more-nya, nggak ada kata sifatnya juga, Delta nggak bisa. Ya udah fix jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the population in a locality, the greater the need for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan kurang lebih, semakin besar populasi di suatu perkampungan, semakin besar juga kebutuhan untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo dan juga Charlie ya. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat teman-teman yaitu states artinya menyatakan. Oke, itu predikat karena kata bendanya adalah statement, artinya pernyataan itu kata benda. Nah, kata kerjanya adalah state, artinya menyatakan. Itu predikatnya, subjeknya adalah Hubble's Law. Nah, ada conjunction that yang mana kan biasanya setelah conjunction harus diikuti kalimat lagi atau subjek predikat lagi, teman-teman. Nah, tapi subjek predikat lagi di situ berupa double komparatif. Maka lupakan subjek predikat, ya. Maka carikan penanda double komparatif satu lagi, teman-teman. Oke. Nah, di setelah koma itu nggak ada. Ya udah fix carikan the more satu lagi. Nah, jawabannya adalah yang Bravo, ya. Kalau yang alpha itu the greatest itu bukan the more. Kalau yang Charlie tidak ada the-nya. Kalau yang delta juga bukan the more, teman-teman. As itu positive degree. Ya, jadi perbandingan itu ada 3. Caranya kita bilang sama dengan itu positive degree namanya, yaitu as. Caranya kita bilang lebih dari, itu membandingkan 2, ya. Apa namanya? Lebih dua benda itu kita bandingkan jadinya lebih dari. Oke, itu more than. Dan yang terakhir superlatif, caranya membandingkan satu dengan sisanya, dengan banyak.
Caranya kita bilang yang paling. Oke, nah di sini kita belajar yang komparatif, yang lebih dari. Nah kalau dikasih the menjadi semakin. Nah jawabannya bravo, nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater the relative speed of separation. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan kalau semakin besar jarak di antara dua galaksi, semakin besar juga kecepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu. Oke, next. Sebentar, ada pertanyaan dari Mr. Partogi. Mr. mau tanya, kalau ada soal TOEFL, the, bisa nggak setelah koma the, jawabannya nggak bisa, Mr. Maksudnya gini, kalau ada the, itu kalau di awal ya, maksud saya gini, maksudnya di awal itu di awal kalimat, untuk mengawali kalimat. Jadi penanda double komparatif itu contohnya seperti ini. Jadi setelahnya that kan conjunction ya teman-teman, that itu kan conjunction. Setelahnya conjunction kan harusnya kalimat baru atau subjek predikat lagi. Nah kalimat baru ini ketika diawali oleh double komparatif, maka setelahnya juga harus komparatif, bukan superlatif. Jadi kalau pertanyaannya apakah di sini misalnya the more, di sini DEST apakah boleh? Jawabannya tidak boleh, Mister. Karena nanti nggak bisa diartikan, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, di situ kenapa? Karena di belakang koma itu ada penanda double komparatif yaitu the more, teman-teman. Oke, the more gravitational force. Nah, kalau it jangan dikasih the karena it itu kata ganti, teman-teman. Bedanya sama kata benda, it itu nggak bisa ditambahkan the. The it itu nggak ada. Kalau the book ada karena book kata benda. Nah, karena it itu kata ganti, nggak boleh dikasihkan the. Seperti itu. Mass itu boleh ditambah Mister. Jawabannya tidak bisa, teman-teman. Karena mass itu artinya apa sih, teman-teman? Mass itu artinya adalah massa. Dia kata benda. Nah, sedangkan yang ditambahkan itu yang hari ini kita pelajari ya, itu bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Seperti itu. Kalau kata benda misalnya book, jangan book, gak enak teman-teman. Misalnya pencil, penciler itu nggak ada teman-teman. Ya, misalnya apa ya? Misalnya komputer, komputer itu kan ada r di belakangnya, ada r-nya lagi, komputerer itu nggak ada. Jadi r itu ditambahkan ke kata sifat atau kata keterangan saja, bukan ke kata benda. Seperti itu, Mas. Mass di sini artinya massa, artinya kata benda. Sir, I would like to ask, would you like to give example about superlative that you mentioned before? Oke, contohnya ya, teman-teman. Contoh dari penggunaan superlatif di kalimat, misalnya, teman-teman. Rita adalah anak yang atau siswi lah, bisa dibilang siswa gitu ya, atau pelajar. Jadi Rita adalah pelajar yang paling rajin di kelas ini, misalnya. Ada yang bisa membahasa Inggris kan? Jangan takut salah dulu, teman-teman. Ini bahasa Inggrisnya gimana? Rita is yang paling most diligence. Iya, the most yang paling ya, diligent. At the classroom. Ya, boleh dikasih student, boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Rita is the most diligent student in the classroom. Atau in the class aja boleh, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini contoh penggunaan superlatif di dalam kalimat. Seperti itu. Jadi harus dikasih the atau teman-temannya the. Kalau untuk the smartest, boleh misalkan, tapi artinya nanti beda. Yang paling pintar artinya jadi seperti itu. Rita adalah anak yang paling pintar di dalam kelas. Kalau di Inggris kan ya Rita is the smartest student in the class. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Yose. Mister, berarti setelah koma nggak melulu harus
the lagi ya. Maksudnya Mister berarti setelah koma nggak melulu harus. Maksudnya gini, setelahnya the more itu apakah harus ada the-nya? Tergantung kata yang dijelaskan the, teman-teman. Kalau kata benda itu boleh dikasih the. Tapi kalau yang ditambahkan kata ganti itu nggak bisa ditambahkan the. Misalnya ada kata she. She itu nggak bisa teman-teman kita bilang the she, itu nggak ada. The her misalnya itu nggak ada ya. The they itu nggak ada. Ya, jadi yang bisa dikasih the itu cuman kata benda, Miss. Oke, jadi misalnya yang saya maksud gini, apakah setelahnya the more itu harus ada the, itu hanya ketika di sini kata benda saja. Oke, karena yang bisa ditambahkan the adalah kata benda. Kalau dia kata ganti, jangan dipaksa, teman-teman. It itu kata ganti. Kata ganti itu tidak boleh dikasih the. Itu bedanya kata ganti sama kata benda, seperti itu. Ya. Kemudian Mister mau nanya, tadi pengertiannya superlatif dan double komparatif ya, bukan kooperatif. Teman-teman, itu apa ya? Apakah sama? Beda. Jadi superlatif itu caranya kita bilang yang paling, nanti bentuknya the most, ya. Contohnya di sini nggak ada, teman-teman. The most itu contohnya ya ini, di yang kita buat tadi. The most diligent, yang paling rajin. Nah, kalau double komparatif itu dari komparatif yang ada dua, the more, Mister. Atau nanti boleh dilihat videonya lagi ya, Mister, dari awal supaya dapat yang saya maksud apa itu double komparatif. Seperti itu. Nah, hari ini tadi ada selingan superlatif karena tadi saya keceplosan gitu ya. Maksudnya ada yang bertanya gitu. Nah, terus keceplosan menjelaskan atau menyebutkan kata superlatif. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, superlatif itu caranya bilang yang paling, betul. Double komparatif itu semakin. Kalau komparatifnya aja itu lebih, teman-teman. Kalau nggak ada double-nya itu, kalau more-nya aja itu artinya lebih. Tapi kalau ada the sebelumnya nanti artinya menjadi semakin. Gitu ya. Kemudian setelah the more harus noun ya Kak. Pronoun juga boleh, Miss. Kata ganti juga boleh. Bahkan tidak ada kata setelahnya pun juga nggak apa-apa. Contohnya yang semakin cepat, semakin baik tadi bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Ada yang masih ingat? Semakin cepat, semakin baik. The sooner the better. Nah, the sooner, the better. Itu nggak ada kata benda setelahnya. Seperti itu. Kemudian, Mister, selain mes ada lagi contohnya? Maksudnya, contoh apa, Mister? Kata benda. Contoh yang tadi penggunaan komparatif, Sir, maksudnya. Kan mes tadi kata benda ya? Menurut Betul. Mister. Karena Yang dijelaskan oleh kata sifat more ini artinya lebih banyak, teman-teman. ya, Nah, maksudnya ada lagi nggak, Mister, contohnya? selain Maksudnya, mes. ya. Banyak sekali, Mister. Ini banyak sekali, teman-teman. Kata benda itu bisa jatuh setelah kata the more bisa. Semua kata benda. Ya, tapi nanti kalau dia bisa dijamakkan harus dijamakkan. Seperti itu, Mister. Jadi kalau ditanya apakah kata benda mes ini bisa diganti, atau gini maksudnya, apakah setelah the more itu ada lagi kata benda yang bisa ngikutin selain mes? Jawabannya bisa. Semua kata benda. Karena karena more-nya di sini artinya bukan lebih, tapi lebih banyak. Masih ingat teman-teman? Banyak tadi bahasa Inggrisnya adalah many atau much. Nah, versi komparatifnya atau caranya kita bilang lebih banyak itu bukan mucher, bukan juga kita bilang more many atau manier, bukan teman-teman. Tapi kata more sendiri itu memang bisa diartikan lebih banyak. Ya, jadi itu dari kata much mass, ya banyak massa. Untuk bilang lebih banyak massa, much-nya kita ganti menjadi more. Seperti itu, Mister. Nah, kalau misalkan pertanyaannya mass-nya apakah boleh diganti dengan kata benda lain? Bisa, Mister. Tergantung nanti konteks arti dari keseluruhan kalimatnya. Seperti itu. Maksud pertanyaannya gitu bukan, Mister? Gimana, Mister? Apakah pertanyaannya seperti itu maksudnya? Sepertinya, atau koneksi saya. Halo, suara saya terdengar, teman-teman? Cek, cek. Terdengar, sir. Oh, terdengar ya.
Baik, berarti saya anggap betul ya seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaannya teman-teman tadi sampai mana ya? Kalau there nggak pakai the lagi ya Mister. Betul teman-teman. Jadi pilih salah satu ya. Jadi antara the misalnya atau a atau an. Kemudian ada kepemilikan. Kepemilikan itu salah satunya there. Contohnya lagi ada punyaku itu my. Punyamu itu your. Punya mereka itu their. Gitu ya. Jadi kepemilikan. Kalau nggak gitu satu lagi yaitu misalkan kalau ada those, ada apa lagi? Tapi those sama this itu jarang sekali dipakai. Ya, yang sering dipakai ya kepemilikan sama kalau nggak gitu the atau an. Nah itu kita hanya bisa pilih salah satu, nggak boleh ada double. The there itu nggak ada teman-teman. There the juga nggak ada. Ya jadi pilih salah satu aja. Kalau sudah ada there jangan dikasih the. Itu satu keluarga. Kemudian there sudah seperti menggantikan the karena kepemilikan. Ya betul, dijelaskan oleh Miss Monica karena itu satu keluarga. Kalau di dalam grammar itu namanya determiner, teman-teman. Itu keluarganya kata sifat. Besok kita pelajari hari ke-6. Kemudian apakah superlatif juga masuk ke soal TOEFL? Nanti itu masuk di bab hari ke-8 yaitu tentang gandengan kata. Dan itu pun sangat jarang, teman-teman. Makanya saya nggak terlalu bahas. Saya bahasnya secukupnya aja. Gitu ya, yang perlu keluar nanti kita akan bahas di hari ke-8 ada namanya gandengan kata. Jadi kalau ada kata ini, gandengannya ini. Kalau ada ini berarti harusnya ini, seperti itu. Gitu ya. Kemudian IST selalu superlatif, Kak Ayu. Ya betul, selalu superlatif. Kalau IST ya. Kalau komparatif kita pakainya yang ER, teman-teman. Olah begitu, terima kasih Kak Monica. Ya betul, terima kasih Miss Monica. Kemudian kalau EST maksudnya superlatif juga Kak. Oh maksudnya pertanyaan ini ya. Ya, IST itu hanya superlatif, teman-teman. Caranya kita bilang yang paling. Double komparatif selain susunan the more ada lagi nggak, Mister? Jawabannya nggak ada, teman-teman. Nah, ini gampangnya superlatif itu cuma satu bentuk aja, yaitu the more apa, koma, the more apa. Seperti itu. Jadi ini hanya satu bentuk ini. Caranya kita bilang semakin A, semakin B. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang ada lagi pasti saya kasihkan teman-teman. Tapi karena nggak ada memang satu-satunya ini dan ini pun juga kalau di soal yang asli dari TS saya belum pernah nemu. Tapi kalau di soal yang prediksi itu sering sekali keluar. Saya nggak tahu teman-teman. Kenapa kok diprediksi itu sering keluar tapi sedangkan tes yang asli TS itu nggak pernah keluar soal ini. Seperti itu. Oke lanjut ya ke nomor terakhir nomor 7. Silahkan teman-teman sorry. Ini tadi jawabannya adalah yang alfa ya teman-teman. Jadi di situ ada penanda double komparatif the more gravitational force. Di sini kita butuh the more. Ya betul jawabannya yang alfa. Nah artinya nanti berdasarkan hukum dari gravitasi universal, semakin banyak massa yang sebuah benda miliki, semakin banyak gaya gravitasi yang dia keluarkan atau gaya tarik-menarik yang dia keluarkan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 7. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Ya, seperti biasa kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada the more distant. Nah, berarti di sini setelah koma kita carikan the more satu lagi. Ya, teman-teman. Nah, jadi antara the more itu di situ ada antara Alpha atau Charlie, teman-teman. Nah, jawaban yang betul itu adalah yang Charlie. Ada yang tahu yang Alpha kenapa salah? Tidak ada more long. Karena suku kata. Iya, karena long itu dia hanya memiliki satu suku kata. Dia kata sifat, teman-teman. Long itu artinya panjang. Beda dengan yang mass tadi ya. Kalau mass itu massa, dia kata benda. Sedangkan long itu adalah kata sifat, artinya panjang.
Nah, kalau mau dijelaskan dengan komparatif more, maka kalau dia satu suku kata harusnya bukan more long, sama kayak more big itu bukan. Tapi kita bilangnya bigger, larger, thinner, thicker, fitter, gitu ya. Nah, untuk long juga sama, bukan more long, tapi pakainya yang longer. Jadi yang alpha ini salah karena pembentukannya saja yang salah, teman-teman. Oke, jadi long itu kalau dikomparatifkan bukan more long, tapi longer. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Bravo salah karena dia superlatif. Sedangkan di penanda di soal itu komparatif. Oke, the more seperti itu. Kalau yang delta kita tidak butuh conjunction. Ya, di situ kita butuhnya adalah penanda double komparatif satu lagi. Seperti itu. Nah, more long itu didengar juga aneh. Biasanya teman-teman nanti akan dapat insting seperti itu ketika sering-sering ketemu. Saya nggak pernah dengar kata more long misalnya, pasti sering dengarnya longer. Nah, berarti more long kemungkinan besar itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti itu nggak apa-apa teman-teman. Itu namanya insting. Nah, insting itu didapatnya nanti ketika teman-teman sering-sering ketemu sama bahasa Inggris. Sering-sering latihan lah intinya gitu teman-teman. Oke, jadi saran saya memang banyakin latihan supaya jadi insting. Ketika tes nanti enak banget, tidak perlu mikir lama-lama, ini jawabannya ini jawabannya ini. Kayak keluar sendiri seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi nanti kalau dibaca, according to Kepler's third law, the more distant a planet is from the sun, the longer its orbital period. Kalau diartikan berdasarkan hukum ketiganya Kepler, semakin jauh. Distant itu kalau pakai T itu kata sifat, teman-teman, artinya jauh. Tapi kalau pakai CE itu kata benda, artinya jarak. Ya, jadi kalau pakai T itu kata sifat. Jadi semakin jauh sebuah planet dari matahari, semakin lama periode orbitnya atau periode mengitari mataharinya. Karena lebih jauh ya dan diameternya lebih besar. Jadi menempuhnya lebih lama. Mungkin maksudnya seperti itu. Oke ya, jawabannya Charlie ya. Nah, dari penjelasan tadi mengenai double komparatif, caranya kita bilang semakin A, semakin B, yaitu the more A, the more B. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan teman-teman. Aman ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas, ada pertanyaan apapun, boleh japri saya. Oke? Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great night, everyone. See you next time.